Swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua maupun salam kebajikan untuk kita semua. Sebelum saya memulai presentasi saya, di kesempatan kali ini mengenai osilasi pugas dengan kode F2, nama saya Tauza dari kelompok 1 dengan NIM 2101033, kelas dari teknik perminyakan C 2021. Di sini saya akan memulai membacakan tentang abstrak yang saya tulis, yaitu telah dilakukannya pengambilan data praktikum fisika mengenai materi osilasi pegas. Gerak osilasi merupakan gerakan yang berulang dari suatu benda di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi keseimbangannya. Dari Survey dan Jewett 2004, dalam melakukan uji coba praktikum osilasi pegas menggunakan perhitungan periode T dengan satuan sekon S dan massa 100 gram sampai 300 gram ditarik per cm dari titik seimbang pegas dan berskala 4 dan 6 seperti diinstruksikan. Pada percobaan ini menggunakan aplikasi bantuan dan aplikasi simulasi online bernama PET Colorado. Kata kuncinya ialah gerak, harmoni, gerak pegas, gerak osilasi, dan seterusnya. Di sini saya akan membacakan pendahuluan. Dari latar belakang, gerak osilasi merupakan gerakan yang berulang dari suatu benda di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi keseimbangan. Survey dan Jewett 2004, posisi keseimbangan suatu benda adalah posisi di mana benda tersebut dalam keadaan diam, yaitu total gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Jika benda dijauhkan dari posisi keseimbangan dan dilepaskan, maka akan timbul suatu gaya atau torsi untuk menarik benda tersebut kembali ke posisi seimbang. Dari Young dan Redman 2002, gerak osilasi merupakan salah satu kajian dalam fisika yang aplikasinya sangat banyak dalam kehidupan nyata. Akan tetapi, gerak osilasi yang sering dikaji adalah osilasi secara terpisah. Misalnya gerak osilasi bandul dan gerak osilasi pegas. Pada penelitian ini akan mengkajian gerak osilasi penggabungan dua sistem, yaitu pegas bandul dalam satu sistem dan gerak osilasi pasangan antara pegas dan bandul. Suatu benda yang dilakukan pada pegas akan menimbulkan osilasi. Dilansir dari Encyclopedia Britannica tahun 1998, osilasi merupakan gerakan benda bolak-balik dari suatu titik sampai kembali ke titik tersebut secara berulang. Satu tujuan praktikum yaitu menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Dan yang kedua, menemukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Permasalahan, bagaimana mengetahui fenomena getaran pada pegas, bagaimana menentukan tetapan pegas yang diayunkan dengan beban. Lalu berikutnya ialah dasar teori. Osilasi atau getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar posisi seimbang, sedangkan gerak osilasi adalah gerak menuju ke titik seimbang. Saat mencapai posisi seimbang, sistem masih melakukan kelebihan energi sehingga melampaui posisi seimbang. Tetapi sistem akan kembali berbalik arah menuju titik seimbang. Ada banyak peristiwa osilasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada gerak pegas yang digantungi beban, osilasi atau getaran pada gerak bolak-balik di sekitar posisi seimbang. Sedangkan gerakan osilasi adalah gerak menuju ke titik seimbang. Saat mencapai posisi seimbang, sistem masih memiliki kelebihan energi sehingga melampaui posisi seimbang, tetapi sistem akan kembali beralih arah menuju keseimbangan. Ada banyak peristiwa osilasi kehidupan sehari-hari, misalnya gerak pada pegas yang dibuat oleh beban. Benda yang berosilasi memiliki dua besaran yang selalu berubah-ubah, yaitu laju dan posisi laju pada suatu benda mengakibatkan benda memiliki energi kinetik yang besar. PK sama dengan 1/2 mf2 dan posisi pada suatu benda mengakibatkan benda memiliki energi potensial yang bergantung pada jenis gaya bekerja. Pada umumnya sistem pegas yang biasanya dipelajari adalah sistem massa pegas ideal, yaitu massa
sebuah massa yang diikatkan di ujung pegas dengan massa diabaikan dan terletak di bagian bidang licin tanpa gesekan, akibat akan ada gaya timbul untuk mengembalikan bentuk pegas setelah pegas direnggangkan atau ditekankan agar kembali ke bentuk awalnya. Gaya tersebut disebut gaya pemulihan atau gaya pegas yang memenuhi persamaan hukum Hooke. Sebesar F sama dengan min Kx, energi dibutuhkan untuk merenggangkan atau menekankan pegas. Energi potensial EV merupakan salah satu energi yang dimiliki pegas saat di kondisi terenggang atau tertekan. Jika renggangan atau tekanannya lepas, maka energi ini akan berpindah menjadi energi kinetik. Gerak harmonik sederhana gaya adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi seimbang yang disebabkan oleh adanya gaya pemulihan seperti gerak yang terjadi pada pegas. Dalam sistem pegas massa, getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis yang mana memenuhi hukum Hooke. Simpangan pegas berlawan dengan arah gaya pemulih ditandai dengan tanda min. Gerak osilasi memenuhi hukum Hooke seperti pegas dan massa disebut gerak harmonik atau sederhana dalam kurung GHS. Berikut adalah bentuk rumusan dari hukum osilasi sistem massa pegas. Bisa dilihat, hukum 2 Newton dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana dengan F adalah gaya pegas seperti berikut. Berikut adalah rumusan dari hukum 2 Newton sederhana F. F dengan MA min KX M2 D kuadrat 2X per DT kuadrat 2 diturunkan 2 di mana M merupakan massa pegas, A merupakan percepatan, dan K merupakan tetapan pegas. Persamaan ini menyatakan hubungan X dan T, posisi dan waktu, tetapi mengandung suku dalam bentuk diferensial dan disebut persamaan diferensial. Jika kita ingin mencari solusi, artinya kita ingin mencari suatu fungsi yang menyatakan kedudukan benda memenuhi persamaan diferensial, yaitu jelas bahwa X adalah fungsi waktu bila kali terhadap T akan menghasilkan percepatan A. Solusi umum dari persamaan diferensial di atas ialah bisa dilihat ini rumusannya, dan periode pegas dapat dihitung dengan persamaan berikut. Ini adalah rumusnya. Jika suatu beban yang telah terukur massa yang digantungkan pada pegas secara vertikal lalu digetarkan dan dihitung periode getarannya, maka konstanta pegas tersebut dihitung dengan ketelitian yang lebih tinggi dan dapat diperoleh bila percobaan seperti ini dilakukan berulang-ulang untuk beban berbeda. Berikut adalah metode percobaan. Belum menggunakan peralatan dengan link https Colorado Edut bisa dilihat ini. Langkah-langkahnya ialah buka link yang tertera, klik tab seperti yang ditunjukkan ke gambar, tetapkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas, berikan rendaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas sesuai instruksi. Pilih slow dan displacement natural ledge. Untuk mengubah massa, gunakan bilah geser di bagian atas. Atur variasi massa sesuai instruksi. Atur nilai massa sebelum menetapkan pada pegas. Gantungkan benda pada pegas, lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Setelah waktu yang diperlukan sesuai data yang diinstruksikan, getaran petunjuk saat amplitude simpangan sebaliknya hampir sama selama getaran. Dan ini adalah diagram alirnya. Dan saya akan memulai uji coba. Kita klik dan kita tunggu. Lalu tekan lab. Di sini kita bisa lihat seperti ini tabel periode simulasi yang lainnya terhadap lab. Kita pertama tekan terlebih dahulu dan gravitinya sesuai dengan instruksi. Lalu kita ambil dan kita hentikan dan kita akan kembalikan. Lalu kita ukur skala yang
sesuai instruksi saya akan mengambil skala 4 dan saya akan mengatur sebanyak 100. Oke, 100. Dan saya akan mengambil penggaris. Mengambil itu, lalu tekan stop. Dan kita akan menarik pada 400 cm sesuai instruksi. Dan kita akan tekan. Lalu kita akan melihatnya seperti ini. Hingga stop. Lalu kita akan tekan. Dan ini adalah hasilnya. Itu satu. Nah, lalu kita akan melihat ini adalah analisis data yang saya lakukan. Masanya ialah 100 dengan T 1,00 dan dijumlahkan dengan hasil T pada 2 itu 1. Kita bisa lihat di sini adalah hasil datanya sesuai instruksi 1 hingga 100 hingga 300. Lalu kita bisa lihat grafik hasilnya seperti ini. Konstanta tugas 4 yaitu grafiknya M kurang T. Lalu kita bisa lihat di sini adalah grafik M kurang T kuadrat 2 konstanta tugas 4. Dan ini adalah hasil dari nilai T dengan konstanta tugas 6. Bisa dilihat seperti ini. Lalu di sini saya memperlihatkan grafik dari dengan konstanta tugas 6. Dan yang terakhir adalah grafik M T kuadrat 2 dengan konstanta tugas 6. Cara untuk melakukan pengambilan data yaitu kita harus tentukan dulu masanya, instruksi, lalu kita ada ialah hasil waktu yang kita analisis seperti percobaan sebelumnya, lalu dikalikan dengan contohnya ialah 0,7 dikali 0,7 hasilnya adalah 0,75. Lalu berikutnya ialah mencari gradien. Di sini akan saya melakukan pembahasan untuk mencari gradien seperti ini. Di sini kita bisa lihat data 1 hingga 21 itu ialah data yang diinstruksikan yaitu 100 hingga 300. Dan di sini kita bisa lihat X yaitu masanya, lalu Y waktunya, X kuadrat 2 hasil dari kuadratkan, lalu berikutnya ialah X dikali Y yaitu dari hasil dari X kali Y bisa lihat dan dijumlahkan seperti ini, lalu dijumlahkan dan akan memperoleh hasil sesuai dengan instruksi. Ini adalah contoh gradiennya yang saya dapatkan dan seperti ini. Dengan rumusan turunan, kesimpulan dan saran saya ialah gerak sederhana gaya S adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi seimbang yang disebabkan oleh adanya gaya pemulih. Gerak terjadi pada tugas. Dalam sistem tugas massa, getaran terjadi sebagai akibat gaya elasis tugas, yang mana menurut hukum Hooke, simpangan tugas selalu berlawanan dengan arah gaya pemulih ditandai dengan benda min. Gerak osilasi yang memenuhi hukum Hooke seperti sistem tugas dan masih disebut gerak harmonik karena garis. Dari grafik
yang diperoleh dapat diketahui bahwa jika massa benda atau massa beban gaya yang digantung pada pegas, maka akan semakin besar periode yang didapatkan, maupun apabila semakin besar dilepas tanpa pegas, maka tingkatan untuk elastisitas pegas akan semakin kecil. Saran dari saya ialah sebelum melakukan uji percobaan praktik fisika, alangkah baik membaca dengan teliti dan memahami instruksi yang diberikan berupa modul yang telah diberikan pada saat melakukan uji percobaan pengolahan data pada praktikum yang telah diberikan. Aplikasi bantuan yaitu untuk melancarkan proses metode berbasis simulasi online, yaitu PET Project Dimension. PET Colorado bertujuan untuk mengefisienkan jarak tatap muka dan berlatih mandiri agar mendapatkan gambar secara mandiri dan memahaminya dengan baik, sehingga dengan target proses pengambilan data dengan baik. Dalam melakukan proses pengambilan data praktikum yang telah diberikan, sebaiknya dilakukan dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Daftar pustakanya yang saya peroleh ialah seperti ini, ada 4. Sekian dari presentasi saya mengenai osilasi pegas dengan kode F2 yang diberikan oleh Pak Dharma dan dibimbing oleh asisten yaitu Kak Vina atau Mbak Vina dari Angkatan Teknik Perminyakan C 2020. Mohon maaf jika ada salah, kekurangan, maupun perkataan yang saya kurang jelas atau melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Saya Salsa dari kelompok 1 dengan NIM 2101033, kelas Teknik Perminyakan C 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam sejahtera untuk kita semua, maupun salam kebajikan untuk kita semua.